Nah, apa? Orang yang banyak selawat ini dapat syafaat dari Rasul. Bahkan orang yang begitu dekatnya dengan Rasul, dia akan masuk ke dalam surganya itu bersama-sama Nabi SAW. Siapa orang yang dekat dengan Nabi? Orang yang menghidupkan sunnahnya. Di antaranya kata Nabi, anak yatim. Ya, nanti dia masuk surga seperti ini kata Nabi. Nabi kasih tahu dua jarinya seolah-olah nanti masuk surga dekatnya. Kemudian mana lagi orang yang dekat dengan Nabi? Birrul walidin. Orang yang ketika birrul walidin itu orang yang ketika hidup dia berbakti kepada orang. Lalu siapa lagi nanti yang kalau ada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang tilawatul Quran, baca Quran. Ya. Sebab orang yang baca Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Ketika seseorang baca Quran, maka Quran itu menjadi syafaat. Nah, kalau Quran sudah jadi syafaat, maka kumpulnya bersama orang-orang yang dapat syafaat. Berarti dia akan dekat pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'al kiramil bararah. Siapa ma'al kiramil bararah? Orang yang baca Quran. Dia bersama orang-orang kiram yang mulia. Orang mulia itu kan biasanya ada dalam satu majelis gitu ya. Misalnya kayak di kita lah di dunia. Biasanya yang pusat-pusat di depan gitu kan. Kalau ada panggung biasanya yang di atas itu orang-orang yang al-kiram lah, para orang mulia biasanya. Nah gitu pun ketika kita sering baca Quran di dunia kita, maka insya Allah kumpulnya dengan Nabi dekat. Amin. Cuma persoalannya kan baca Qurannya sejauh mana? Nah itu Masih ada soal. ya. Setidaknya inilah pentingnya taklim kan diantaranya itu. Kalau bukan karena cani aku jadi karena taklim itu mau nggak mau ketika Al-Fatihah Quran. Jadi ini bagian dari cara seseorang membaca Quran. Kalau andaikan saja, wallahu alam, walaupun apapun bukan kebetulan, ya, Allah sudah rencanakan. Andaikan katakan tidak ada taklim, saya rasa sulit kita untuk boro-boro kita. Jarang-jarang kita silaturahmi ke rumah orang mau bertamu bawa Quran kan jarang. Ya bertamu bawa Quran. Putar dong di batas yang tidak ada. Setidaknya itu ada hal-hal yang beda. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabb wahai Allah, ya bil Mustafa, dengan wasilah Al-Mustafa, Nabi terpilih. Baligh, sampaikan maqasidana, maksud-maksud kami. Ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana. Ya, sampaikanlah maksud. Apa sih maksud kita? Banyak banget. Maksud dunia, maksud akhir. Din wa dunya wal akhirah. Din urusan dunianya apa? Dunia. Urusan agamanya kita diminta fidin wa dunya akhirah supaya ketika kita menjalankan perintah agama ini serba indah, serba enak, serba istiqomah. Salatnya istiqomah, baca Quran istiqomah, tasbihnya, zikir, tahmidnya istiqomah, istighfarnya istiqomah, baca selawatnya istiqomah. Ya, melakukan kebaikan apapun istiqomah. Kemudian dunia, urusan dunia pun istiqomah. Artinya apa? Rezeki ini ada terus. Oh ya, rezeki ini itulah yang kasih. Nggak dari sana dari situ, nggak dari situ dari sana, nggak dari sana. Ada di kantong kau tahu. Amin. Ada yang berjalan. Ini bagian dari dunia. Setiap kita kan kepengen sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kemudian akhirat.
Bagaimana ya tadi ketika kita bangkit mulia, dibangkitan juga enak, mati juga husnul khatimah. Harapan terakhir buat setiap kita itu meninggal husnul khatimah doang. Kalau kata Nabi di awalnya orang udah nggak benar, meninggalnya udah susah, maka kesononya makin susah. Kalau meninggalnya udah su'ul khatimah, kesononya udah makin jadi, makin berat siksa. Lah kalau timbang siksa di dunia kita lihat kan orang yang sakaratul maut sampai begitu-gitulah. Sebegitu parahnya, bahkan kata Nabi seperti ditusuk 300 pedang itu. Apalagi itu baru di dunia, apalagi di kuburnya. Lewat aja. Nah, mendingan Apa sih ada lagu Ikke Nurjana gimana? Kubur, siksa kubur. Lah itu Ikke Nurjana. Mandang itu udah lagunya. Mandangin kubur maksudnya. Tuh bisa turun itu. Jawa, Baligh maqasidana. Maksud kita banyak, masya Allah. Kebutuhan kita kan banyak. Maka setiap kebutuhan hidup itu berharap dipenuhi. Kebutuhan. Yang udah ngopi gantian udah ngopi. Pulang. Makanya ada doa kita kan tiap sholat, apa itu duduk di atas kursi juga. Rabbi fili warhamni wajibuni wafa'ni warzuqni wajibuni, penuhi kebutuhan kan, penuhi kebutuhan. Kalau orang sholat itu wah isinya doa terus. Wajibuni, penuhi. Warzuqni, berikan rezeki pada kita, minta dicukupkan. Lah Allah ini kalau bicara kebutuhan, saya yakin kalau Allah bicara kebutuhan pasti dipenuhi. Kalau bicara kebutuhan, tapi bicara kelebihan ini harus ada fadl, kelebihan dari Allah. Makanya ada kalimat hadza min fadl. Ini adalah kelebihan Allah. Waalaikumsalam. Cuma bedanya berat dan tidak itu. Cuma bedanya berat dan tidak. Contoh gini. Kita punya anak kuliah. Pengen kuliah. Di awal jujur berat. Mikirnya kayak apa ini gue kuliah sekian gitu kan pasti. Kalau udah bicara kampus, belum semesternya, belum ongkosnya, belum. Kalau mikir arahnya ke situ, wah, ada senangnya hidup. Iya, jadi malah. Tapi kalau mikirnya ke Allah, wah jalan terus. Dan nyatanya ketika sudah dijalani, terpenuhi gitu. Meski kadang-kadang terseok-seok, kadang, tapi nggak selalu kan gitu, nggak selalu. Logikanya banyak. Ada tukang gorengan, anaknya ada yang di UI, ya kan? Di kampung. Tukang gorengan juga di sono. Iya, tukang juga. Tukang aja juga gitu. Udah tembak dulu. Terus nggak takut. Bukannya kuliah dia. Jadi nyata aja. Cerdas ini. Nyatanya ada orang yang memang dulu ada lagu apa tuh? Sungguh mulia gitu ya deh. Pedagang kaki lima gitu ya.
yang istri dan anak-anaknya kan gitu ya. Sampai bisa pergi haji. Itu lagu tuh. Itu lagu pasti ada nyatanya. Dia pun ya wajar kalau pun dagang kaki 2 kali ya. Kaki 5. Kakinya 5, dagang berapa? Ini subhanallah anak ininya dimpanin sampai dia bisa berangkat haji. Hampir setiap musim haji ada saja tuh berita unik ya. Orang yang haji ngumpulin dari sekian hari sampai subhanallah sekian tahun berangkat juga. Tukang parkir. Wah banyak tuh. Tukang beca berangkat haji subhanallah. Ngumpulin yang berapa lama? Enggak lama, sebentar karena dia jual tanah. Dia jual tanah di kampung. Nah, sementara kita yang nggak punya kampung gimana? Ya, Asal punya tanah. maka sudah. Ini paling kebutuhan kita supaya ya Allah sampaikan ini maksud kita apalagi tujuan kita selain urusan dunia akhirat. Tujuan akhirat apa sih? Surga. Tujuan hidup manusia itu kan cuman ya bahagia doang kan. Cuman itu. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahagia dunia bahagia yang gimana? Di rumah tangga bahagia, di lingkungan masyarakat bahagia, bersama temannya bahagia, dalam usahanya mungkin bahagia, kan itu harapannya. Maka kemarin yang kalau hadir Maulid kemarin dia nyampein orang kalau sudah sering berselawat pada Nabi, sering selawat, bahkan ada salah satu kitab yang mengatakan, seorang ulama mengatakan kalau orang berselawat dari ba'da subuh sampai ketemu matahari dia berselawat pada Nabi, maka rezekinya ditanggung oleh Allah. Cuman kita yakin apa enggak kan itu berselawat. Ya enggak apa namanya, enggak mungkin umat Nabi itu susah, benar enggak mungkin. Sebab Nabi itu orang yang paling terbaik, umatnya umat yang terbaik lah. Kalau bicara terbaik masa susah, enggak mungkin. Kita punya mobil termewah, kira-kira nyusahin apa enggak tuh? Kita punya mobil, kita punya sesuatu serba yang ter gitulah, asalnya yang tersusah ya, ya terbahagia, tersenang, insya Allah itu hasilnya luar biasa Allah kasih itu. Apa tujuannya? Apalagi tujuan diantaranya waghfir lana ma ma'adha ya wasi'an, ampunilah dosa kami, dosa kita tuh subhanallah. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimnya. Tapi benar lagi. Di saya selanjutnya apa itu? Wa umrina fikul yaumin wa dambina idun kaifa imani. Ilahi ya Allah lastu, nggak pantas saya lil firdaus untuk masuk ke dalam surga ahla, penghuninya, sebagai penghuni. Ya Allah, saya nggak pantas jadi penghuni surga, bahasa kita ini. Wala aqwa, bukan fit ya. Wala aqwa, dan saya nggak kuat. Ada naril jahimi, masuk ke dalam neraka jahim. Nggak pantas. Wala aqwa lana di neraka, di surga nggak pantas, di neraka nggak nyanggup. Ini bahasa doa ini ngerayu Allah ini. Ngerayu Allah.
Saya mah nggak dikasih juga biarin, tapi ntar saya makan dari mana? Kira-kira itu doanya begitu. Orang kan mau nggak mau, bagaimana doanya? Nggak sih juga kan gitu. Siam. Yang penting surga gitu, biar kata kesian ya. Dikiwingan. Fahabli taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi dhunubi mithlu a'dadir rimani fahabli taubatan ya dzal jalali. Itu syairnya setelah syair di atas. Apa tadi? Dhunubi mithlu a'dadir rimali. Dosa saya ini dhunubi mithlu seperti a'dadir rimali. Pasir yang di pinggir pantai banyak apa dikit gitu? Masya Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke. Masuk. Dik kemana Bib? Kita di kabul. Piknik banget. Oh, mau camping pasti nih. Pasti mau nginep di musola. Buat persiapan di musola. Insyaallah, insyaallah. Tapi dulu bimit lu a'dad rimali fahab li taubatan ya dal jalali fahab li taubatan, maka terimalah dariku taubat ya dal jalali wahidat yang memiliki. Terus apa lagi? Wa umri naqis qisun fi kulli yawmin, dan umurku naqisun kurang fi kulli yaumin tiap hari ya. Wa dzambi zaidun kaifa cimani, wa dzambi zaidun, dan dosaku zaidun nambah terus. Kaifa cimani, gimana kita memotongnya? Dosa udah banyak bener, gimana mau bawa itu? Habis bawa boter mau satri. Apalagi kalau kita bawa sesuatu yang begitu berat. Dosa satu aja berat. Kata Nabi, orang buat satu kesalahan maka setiap maksiat pasti menyusahkan pelakunya. Setiap keburukan pasti menyusahkan orang yang melakukannya. Itu lihat orang maling sendal gitu. Pakai sendal kemana-mana bingung, ya kan? Takut ada yang mengenalin gitu. Susah sendiri. Dulu kita nggak puasa nih, kita puasa, ya kan? Di keluarga kita ikut sahur, di luar kita buka. Mau pulang, hati itu masya Allah, susah sendiri. Terketahuan. Udah actionnya udah cukup baik, actingnya udah cukup mantap. Tapi tetap aja dia nggak ngerasa tenang gitu. Itu dosa. Wa umrina kisun, orang kalau sudah tiap hari umurnya berkurang, jadi nggak mungkin yang namanya sebutan panjang umurnya itu salah total lagi. Panjang umur itu salah total. Itu lagu harusnya dirubah. Boleh. Iya. Kan nggak pantas doang gitu. Ini yang panjang tangan Arisan. Sampai-sampai orang-orang yang dosanya sudah begitu besar, mereka bingung nanti di surga, sebab syafaat di neraka itu syafaat sudah nggak bisa sampai kepada itu. Sampai di akhir surah Nawi, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, saya berharap kalau begini dengan jadi debu aja. Ya, kalau jadi debu udah terbang begitu. Mereka berharap jadi debu, tapi Allah tidak demikian. Allah siksa, Allah hancurkan dia punya tubuh, dikembalikan lagi oleh Allah, dihancurkan lagi, dikembalikan lagi, dihancurkan lagi, terus begitu. Berlangsung bukan cuma jutaan tahun, miliaran mungkin, triliunan tahun. Untuk ukuran di dunia ini sekian 1000, ya, satu hari di sana 1000 tahun ini. Ini masya Allah sampai demikian. Bahkan naudzubillah-nya kita tiap hari dosa tuh nggak lepas dari kita. Dari Taman Mini aja kemarin, udah berapa perempuan yang kita lihat? Iya. Nggak dilihat. Saya. Bukan saya ngomong. Mas.
Tapi katanya berkah pakai. Wah. Waduh. Kan nggak sengaja. Ini kita mana ini? Jangan begitu ada Bang Supri no. Bener kalau perempuan dulu di depan kita, zet lewat, nggak apa-apa. Cuman kan kita sering kali patah leher gitu. Oh, gitu. Yang begitu. Belum lagi sampai di tempat-tempat yang kita tuju, ada saja yang dibicarakan. Ya, dari 100% pembicaraan kebaikan, ada saja terselip itu bro, kata-kata yang kurang baik. Ya, entah 10%-nya, kali 5%-nya dan sebagainya. Bisa jadi. Bahkan ada yang 100% total. Dari mulai start dia ngobrol sampai akhir ngobrolin kejelekan orang terus kan. Udah gitu kadang-kadang bela diri kita gitu. Habis bagaimana mau jelek? Gitu kan kadang-kadang kita belain diri begitu. RW markas itu gitu. Oh, ini cakep nggak dicakep ya? Waghfir lana ma madha ya wasi'al karam, makanya waghfir lana dan ampuni dosa kami ma madha yang telah lalu. Udah lewat. Ya wasi'al karami, wahai zat yang maha luas kemuliaan. Nih, sebesar-besarnya dosa manusia itu lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ada lagu qasidah gitu. Begini dosa, begitu dosa di mana-mana. Orang berdosa sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya. Hapus dosanya dengan amal yang sempurna. Enggak ada dapat. Sebaliknya juga lagu itu ada ibadah, ibadah di mana-mana ada ibadah, sebaik-baik orang ibadah. Orang ibadah. Jadi apapun bisa jadikan ibadah, apapun. Ya, kayak kita dibawain Habib kopi. Habib dapat pahala. Kita minum pahala. Pahala tuh. Sebab membantu kebaikan Habib. Wah. Minum. Harusan, ya. Karena kan kalau kita nggak minum kebaikan Habib jadi cuma sebatas itu. Ini yang nuangnya Habib sendiri nih. Berkeh. Awas. Jangan bilang sendiri biar kebagian nggak ngendang pahala. Ini boleh nih Habib, dari Habib beda nih. Gua mantep nih. Mantep beda dari jauh. Beda. Salah. Double. Break dulu. Break dulu sebentar. Kita ngopi dulu. Tangan kanan beda gitu. Kun jepit di kaki. Betul. Break. Istirahat.